anak. Ya elah, di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan. Kamu lupain adek kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan. Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah, tapi kamu hati-hati ya, orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Oke. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya Bu Guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0, kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah, kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya Bu Guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, Bu Guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih, Non, kayak peramal tahu? Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari Bu Guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Kok gue sakit? Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin Bu Guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama Bu Guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama Bu Guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin Bu Guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya Bu Guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya Bu, saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut, saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucat banget Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak Bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat, cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain? Nggak usah Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Gimana? Sekarang pasti lo udah tunduk kan sama gue? Loh, kenapa ketawa? Emangnya kartu ini nggak cukup ya membuktikan kalau orang tua gue itu kaya raya? Feli, lo lupa ya kalau sebelumnya lo ngaku kalau lo dapat warna orang tua hijau. Jadi udah pasti lo bohong lah, nggak percaya gue. Tetapi, Keisha, kalau lo bela Feli, lo akan bernasib sama kayak Feli. Emangnya lo mau apain gue? Gue bakal kurung lo di kuburan ini. Keisha, kalau lo ikut gue bakal bayar lo 1 miliar. Ya udah tinggalin gue aja, nggak apa-apa Kay. Nanti uang dari Tiara kasih aja ke orang tua lo. Jadi warna orang tua lo berubah jadi warna biru. Maafin gue, Vel. Kasian gak punya setia kawan. Aduh, beneran serem banget. Bulu kuduk gue merinding pula, panjangnya 2 senti. Kakak! Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Aku disuruh Kak Tiara buat nyusul kakak, soalnya aku gak berani sendirian di rumah. Kakak yakin kalau mama lihat ini, dia pasti marah besar. Tapi apalah daya, mama kan udah gak ada. Kamu tenang aja, Dek. Kayaknya mama ninggalin warisan dia ke kita deh, soalnya mama dikasih kartu ATM. Oh iya, tadi Kak Keisha kabur dari Kak Tiara. Katanya sih aku harus rahasiain ini. Kalau sampai Keisha kabur, itu artinya dia nggak benar-benar jahat dan dia juga nyampain warisan ke gue. Kak Keisha beneran baik, katanya dia mau nyelamatin kakak. Apa iya?
Aduh, pusing. Ini di mana? Loh, kok udah siang? Feli, akhirnya kamu sadar juga dari pingsan. Bu Guru, bukannya ibu nggak mau ya deket-deket saya, maunya sama Tiara mulu. Kan Tiara anak kesayangan ibu. Mulai sekarang kamu dan adik kamu itu adalah kesayangan ibu. Jangan gitu loh kamu. Pasti karena ibu udah tahu kan kalau saya dapat warna orang tua ungu. Emang sih, harusnya saya diperlakuin khusus kayak gini. Feli, kenapa lo jadi ada di sini lagi? Bu Guru, kenapa jadi nyelamatin dia sih? Loh, bukannya kamu. Oh iya, Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa mereka berdua aneh? Adik saya mana, Bu? Oh, adik kamu udah sadar duluan, tapi dia mau jalan-jalan bentar. Fel, kenapa lo percaya sih sama Bu Guru? Emang kenapa, Kay? Bu Guru kan disuruh sama Tiara buat culik adik lo. Oh, jadi tadi itu dia acting, ya ampun, gue dikibulin. Fel, warna orang tua lo masih bisa berubah, mending lo datang ke alamat ini. Bisa berubah? Astaga, jadi warna ungunya nggak permanen. Kalau gue datang ke alamat ini, bisa-bisa turun lagi ke warna biru atau hijau. Saran gue lo wajib datang karena nyokap lo masih nyembunyiin sesuatu dari lo. Oh, jadi gue bisa tahu. Tapi kenapa dari tadi lo tahu mulu tentang nyokap gue? Jangan-jangan. Jadi lo nuduh gue ngabisin nyokap lo? Ya bukan lah, gue itu cuma tangan kanan nyokap lo. Astaga. Iya, nyokap lo yang atur semuanya. Kita bestian juga dia yang atur. Kok aneh ya? Gue udah sampai kok alamatnya di sebuah rumah mewah ya. Peri, lo ngapain datang ke sini? Ini tuh kan rumah gue. Loh, bukannya rumah lo yang di sana? Ya elah, rumah gue tuh banyak, gak cuma satu, bahkan tak terhitung. Terus apa yang dimaksud sama Keisha? Ya elah, lo ngapain sih masih percaya sama Keisha? Dia tuh cuma mau ngerjain lo. Karena nih anak udah datang ke sini, mending kita kurung aja di toilet, Ti. Ide yang bagus. Aduh, kenapa sih kalian giniin gue mulu padahal warna orang tua gue ungu loh. Diam, kalau lo masih ngoceh kayak gitu, mending mulutnya dijahit aja nih, Del. Oke, kalau gitu gue ambil jarum dulu ya. Aduh, toiletnya nggak ada jendelanya. Kalau sampai Tiara dan Della datang bisa mampus gue. Tolong! Nak, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya Mama udah metong? Mulai sekarang kamu nggak perlu menderita lagi karena sebenarnya Mama adalah ratu di kota ini. Kayaknya gue mimpi deh. Aduh, sakit. Kematian Mama yang itu telah menandakan bahwa kemiskinan kita telah tiada dan digantikan dengan tahta. Kita akan tinggal di istana. Itu artinya, warna orang tua aku kuning, Mah. Sebenarnya sejak lahir kamu udah punya warna kuning. Artinya orang tua kamu punya kekayaan tak terbatas dan Mama bakal hukum semua orang yang jahat sama kalian berdua. Tapi adik kamu udah di istana loh. Lah, gue udah menderita, dia malah duluan. Ampuni gue, Vel. Sebenarnya gue dapat warna biru bukan ungu. Gue rela berlutut supaya lo maafin. Enggak, siapa suruh lo tindas gue? Ini saya mau dibawa kemana? Aduh, gue nggak tahu jalannya lagi. Ini kemana dah? Kamu diam aja, nikmati perjalanannya. Sebentar lagi kita akan sampai. Emang bapak siapa sih? Saya ngomong A, kok bapak ngomong B? Oh, kamu nggak perlu tahu siapa saya. Saya mau tahu. Halo, damai. Kenapa Pak Satpam nyamar jadi kayak gitu, Pak? Pokoknya bersangkut paut. Saya tahu seseorangnya itu adalah Tiara kan. Bapak ternyata selama ini bekerja sama Tiara. Bukan konon, ini inisiatif saya sendiri. Halah, udah deh Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya bakal kabur sekarang juga. No, jangan. Berhenti, Pak Supir. Ya ampun, akhirnya gue bisa bebas. Feli, lo ngapain di sini? Gue juga nggak tahu. Please, Ti, selamatin gue. Soalnya gue nggak tahu jalan ini. Ngapain gue selamatin anak baru kayak lo? Kita aja belum terlalu kenal. Lo sendiri ngapain ada di tempat sepi kayak gini? Jangan-jangan lo punya sugar daddy ya? Enak aja. Feli berani banget lo sama Tiara kayak gitu. Padahal semua tanah ini adalah milik Tiara. Hah? Tanah seluas ini punya Tiara? Malah ketawa. Wah, nih anak bener-bener ya. Wah, seru-seru nih. Bentar-bentar gue beli popcorn ya. Emangnya lo nggak tahu ya gue punya kekuatan? Kita kan cuma manusia biasa. Kekuatan apa? Jangan-jangan lo superhero. Sistem bakal kabulin satu permintaan gue karena jumlah suka gue yang tinggi. Kalau gitu mending gue cabut deh daripada dia apa-apain Tiara sama permintaannya itu kan. Akhirnya takut juga tuh anak. Well, tahu nggak sih tadi gue nemuin satu bukti penting yang bisa mengubah hidup lo. Apaan sih, kayak gue udah nggak percaya ya sama lo. Lo udah terlalu sering ngebohongin gue. Malam ini Tiara ngadain pesta dan cuma lo yang nggak diundang. Lah, kenapa? Padahal dia pengen banget penyet gue. Pasti dia takut kan sama gue? Bukan, tapi karena Tiara nyembunyiin sesuatu. Loh, berkurang drastis. Lo ngasih tahu gue dan jumlah suka lo langsung berkurang. Pasti ada sesuatu, Kay. Tuh kan gue udah bilang dan nama lo yang terukir di mobil mamanya Tiara itu bener adanya. Gue nggak bohong. Oh gitu. Kalau gitu lo tentuin lah lo mau berpihak kepada siapa, gue atau Tiara. Karena lo kelihatannya labil. Lo tenang aja, gue udah putusin gue berpihak sama lo, nggak mungkin sama Tiara lagi. Saatnya pulang ke rumah. Loh, rumah gue digosor. Kasian deh, Feli. Lo pelakunya ya, Della. Gue cuma bawaannya Tiara dan pelaku utama adalah Tiara. Makin banyak yang suka sama kita. Astaga, bener-bener ya tuh anak. Gue harus hancurin dia. Jangan sekarang, mending nanti pas di pestanya Tiara. Ups. Oh, pasti Tiara udah infoin ke lo ya. Kalau gue nggak boleh datang ke pesta ulang tahunnya. Please, Fel, jangan datang. Kalau lo datang bisa mampus gue. Bisa aja sih gue nggak datang, tapi lo harus kasih tau gue satu rahasia tentang Tiara. Tentang mamanya Tiara ya. Katanya sih lo nggak boleh ketemu sama mamanya Tiara. Nanti Tiara bisa marah. Hah? Serius? Larangan adalah perintah kan?
Jangan non, jangan non. Apa sih Pak, saya mau masuk ke dalam. Jangan-jangan Bapak beneran bekerja sama Tiara. Soalnya Bapak jadi satpam rumah dia. Susah buat dijelasin non, tapi saya mohon pulang ke rumah non sekarang juga. Jadi selama ini Bapak dua kerjaannya di rumah saya dan juga di rumah Tiara. Non, please jangan non, karena kalau non tahu bisa-bisa non pingsan. Saya nggak mau percaya sama Bapak lagi, soalnya Bapak bilang suka sama saya. Tapi jumlah suka saya sampai sekarang masih nol. Saya memang suka sama non, tapi nggak bisa diungkapkan non, karena bisa bahaya. Hah? Siapa sih ribut-ribut? Oh, ini mamanya Tiara. Kenalin, aku Feli. Feli? Loh, gue kan belum ngapa-ngapain. Maaf ya karena saya pingsan, ternyata kamu adalah anak kandungku. Tunggu. Ini maksudnya apa? Selama ini Nyonya telah kehilangan kamu dari kecil. Iya, makanya saya adopsi Tiara. Dan selama ini Tiara mengancam saya, katanya jangan pertemukan kalian, makanya saya nggak berani memberitahu Nyonya. Jadi gue punya kekayaan sebanyak ini. Vel, maafin gue ya, gue bener-bener gak tahu kalau sebenarnya kita bersaudara. Hah? Tiara, mulai sekarang saya gak mau anggap kamu anak lagi. Kamu keterlaluan. Pergi sekarang. Apa? Hah? Jumlah suka gue jadi yang paling tinggi di kota ini. Ini artinya gue dapat satu permintaan apapun itu kan. Tapi mending gak usah dipakai deh, soalnya hidup gue udah bahagia sama keluarga terkaya di kota ini. Pertanyaan, kalau kakak bolos yang kali ini gimana dek? Jangan bolos lah kak, lagi pula kalau kakak ikut bakal dapat imbalan 1 kuadriliun. Iya, kalau kakak jadi juara, emangnya kali ini temanya apa? 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya kakak harus jawab bener-bener ya, jangan sampai salah. Oke, karena kakak nggak mau metong, jadi lebih baik kakak pelajari dulu deh. Jangan juga kak, karena lomba pertanyaannya tuh udah mulai, kakak bisa dianggap nyontek dan metong. Ya udah deh, otak gue ngandalin lo ya, semoga aja lo inget. Ya udah kak, pertanyaan yang pertama apa? Tahun kemerdekaan Indonesia, baru aja tadi kamu sebut deh, tahun 1945. Bagus kak, kakak harus jawab sampai 5 pertanyaan supaya bisa jadi juara. Hey Fedi, lo peserta pertanyaan 17 Agustus kan? Mending lo ikut kita deh. Aduh, sorry ya teman-teman, gak bisa soalnya gue lagi fokus. Kalau gitu kita terpaksa deh lah. Lo harus ikut kita. Gak bisa kemana-mana lo, kita borgol. Kalian mau berbuat curang ya? Tolong! Gak ada yang bisa nolongin lo, soalnya kita udah kosongin semua area sekolah. Bener tuh, karena yang pantas buat jadi juara pertanyaan 17 Agustus ini cuma Tiara. Kenapa sih Ti? Lo kan udah kaya, gantian dong. Makin kaya gue, maka semakin dipuja lah gue. Udah, buruan cepet bawa Feli ini ke toilet aja. Aduh, serem, gue beneran dikunciin di sini. Mana serem lagi, toilet ini kan terkenal angker. Bisa-bisa gue didatangin pocong atau kuntilanak. Pertanyaan yang selanjutnya, arti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Loh, Fel, lo ngapain di sini? Kok lo bisa ada di sini? Gue tadi dikunciin Tiara sama Dela. Lah, gue habis poker. Kalau gitu kita berdua terkunci dong. Maka dari itu gue bingung banget Keisha. Tapi harusnya walaupun kita dikurung di sini, kita tetap bisa jawab pertanyaannya kan? Siapa bilang setiap tempat yang lo kunjungin bakal muncul satu pertanyaan? Kan di toilet ini udah muncul satu pertanyaan. Ya elah, harus cari tempat baru lagi nih. Gimana dong? Ada kunci nih di kantong gue. Kebetulan banget, kita coba aja ya. Bisa, Vel. Ya udah buruan keluar karena gue harus ngalahin Tiara. Tunggu. Anak-anak, ibu harap kalian ikut serta dalam pertanyaan 17 Agustus. Iya, Bu, saya udah yang kedua loh. Gitu aja bangga. Sudah, Tiara, memang saat ini kamu unggul, tapi kamu nggak boleh ngerendahin teman kamu kayak gitu. Akhirnya gue dibela, Bu Guru. Feli, emangnya lo nggak curiga kalau Bu Guru baik sama lo? Feli, mulai sekarang kamu adalah murid kesayangan ibu, tapi kamu mau nggak ngasih nyawa kamu ke ibu, biar pertanyaan ibu bisa ke-skip 1 nih? Nggak mau lah, Bu. Gue udah sering bilang kalau lo tuh nggak punya teman yang tulus sama lo. Kasian deh lo. Ya udah, harusnya pertanyaan yang selanjutnya sekarang muncul kan? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Oh, Ibu Fatmawati. Mau seberapa keras pun lo berusaha, lo nggak akan bisa ngalahin gue karena gue udah mau selesai. Astaga, akhirnya gue berhasil juga ngejar lo. Kenapa, Kay? Lo jangan ngelawan Tiara karena cuma dia yang bisa ngelewatin level 4. Lah, kok pilih kasih gitu? Karena Tiara punya koneksi yang banyak, makanya dia bisa melewati sampai ke level yang paling susah. Oh, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Berarti kalau gue lanjutin yang keempat, jangan, bisa-bisa lo metong karena salah. Masa sih segitunya? Ya udah kalau gitu gue buktiin ya yang selanjutnya. Aduh, Vel, gimana sih? Kenapa lo nggak percaya sama gue? Biarin aja dia, yang bisa lolos level 4 kan cuman gue. Kalau Feli udah jelas metong lah. Tuh, Tiaranya aja sendiri ngomong kayak gitu kan? Paragraf 1 teks proklamasi. Aduh, apa ya? Oh, gue tahu.